Alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul di sini. Mulai awal tadi saya merasa tersindir nih. Dari Ustadz Zaki, Ustadz Lutri, pertama masalah omset tadi. Kalau omset yang tahu hanya saya, bukan, gak hanya saya yang tahu. Allah dan Dinas Pajak. Itu luar biasa sekarang. Untuk pengusaha-pengusaha luar biasa ini tekanannya. Hampir 6 tahun terakhir ini kita kejar-kejaran dan kucing-kucingan dengan pajak ini. Yang kedua Ustadz Lutri tadi. Romawi, aduh, ini bukan Romawi, ini di Indonesia ini. Luar biasa. Tapi kita syukurin usaha masih bisa tetap jalan, kita bisa eksis. Yang penting semuanya bisa jalan lancar dan diberikan kebarokan sama Allah. Mungkin sedikit bercerita aja ya. Tadi udah Ustadz Lutri panjang banget tadi, itu bagus banget. Saya memang benar baca surat Yasin hanya membaca, ngerti artinya, baca artinya, tapi untuk detail kisahnya baru ngerti ini, baru dengar ini. Luar biasa sekali. Dulu dari Pak Jaki tadi ngomong bahkan untuk pengusaha ya Pak ya. Dulu cita-cita awal bukan pengusaha sebenarnya. Jadi pengusaha itu seperti kesandung aja. Cita-cita awal jadi dokter, ujian UMPT dan sebagainya nggak kena-kena, akhirnya udah jadi ini aja dagang. Waktu itu awal masuk kuliah di 2001 awal masuk kuliah kita mulai dari ngemper. Kalau ini udah bagus banget ini Pak Zaki. Kita dulu ngemper di depannya salah satu waralaba ya. Kalau dulu ada di Jalan Karimata, kita ngemper cuma sewa satu etalase tahun 2001. Alhamdulillah dengan niat dan doa orang tua, alhamdulillah waktu itu masih disupport almarhum Bapak, bisa berkembang. 2002 udah bisa sewa, 2010 udah bisa beli ruko sendiri dan berkembang terus sampai sekarang ada beberapa lini bisnis ya. Tapi waktu bisnis kita nggak ada materi tentang fikih Islam, fikih untuk muamalahnya kita pada manusia, muamalah kepada kalau kita bisnis itu yang penting jalan, yang penting profit, yang penting untuk bisa bayar karyawan, itu aja. Tapi begitu kita dalamin lagi, hampir bareng saya dengan Pak Zaki 2016 ngerti pertama kali tentang riba, waktu itu tentang utang riba. Masya Allah, ternyata yang selama ini kita jalanin di bisnis ini kelihatannya memang untung, kelihatannya memang nyaman untuk bisnis, untuk kehidupan memang nyaman. Tapi kok ada sesuatu memang yang kita rasakan salah ya di bisnis. Ternyata ada sesuatu yang haram yang kita jalani di situ. Waktu itu kita berhutang riba. Nah, alhamdulillah disadarin 2016 gimana cara nebus dosa-dosa yang udah kita jalanin. Saya mulai jalan bisnis 2001, mulai utang pertama kali 2007 insya Allah, 2006-2007 itu pertama kali. Berkembang pesat, usahanya berkembang pesat, utangnya juga berkembang pesat. Luar biasa ya, pasti mengikutin seperti itu. Disadarkan 2016, akhirnya kita belajar tuh gimana sih caranya kita untuk nebus dosa-dosa yang udah kita jalani. Padahal kalau ngomong tentang dosanya riba, yang paling kecil seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Itu yang buat saya sadar 2016, ya Allah ternyata dosa yang kita lakukan udah berjuta-juta kali lipat seperti berzina seperti itu. Akhirnya setelah kita cari apa sih yang bisa kita cepat untuk nebus dosa itu, ternyata jalan paling mudah kita kontribusi di dakwah.
luar biasa. Dulu saya suruh ngomong seperti ini di depan orang banyak, wah gemeteran, nggak bisa ngomong seperti ini. Tapi begitu kenal dengan teman-teman di komunitas, Masya Allah, kita sampaikan. Akhirnya kita tahu apa sih kita mau menyelesaikan masalah kita seperti apa, kontribusi di dakwah. Selalu yakin kalau kita support agamanya Allah, Allah pasti akan menolong kita. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita. Itu yang selalu saya pegang sampai sekarang. Dan luar biasanya, kadang nggak ada di pikiran kita. Ini pressure dari bisnis gede, belum lagi pressure dari bangsa Romawi ya dulu ya. Sekarang ada bangsa sendiri. Pressure-nya luar biasa. Tapi kalau dipikir secara logika nggak bakal bisa selesai. Nominalnya luar biasa. Tapi kita udah pasrah sama Allah, kita tetap berjuang di agama Islam, kita memperjuangkan agama Islam, memperjuangkan nilai Islam. Allah bantu selesaikan itu. Luar biasanya kadang di detik-detik akhir, itu kita udah mentok sekali. Ini bisa selesai nggak ya? Saya ingat banget akhir tahun ini ya, karena kita masalah pajak itu kan pasti ditarik mundur ya sampai 5 tahun. Detik-detik akhir tahun kemarin 2022 ada nih, kita harus selesaiin masalah tahun 2019 sampai tanggal 31 Desember. Uang di rekening nggak ada, nggak cukup ini, nggak bakal cukup ini. Mulai pasrah banget sudah. Waktu itu saya ke Probolinggo, ada mantan karyawan yang nikah, pulang, ya Allah, tiba-tiba ada uang masuk rekening dari transaksi di toko, cukup pas transaksi ya, bun, ini bun, asli sebelah bunda pas sholat maghrib itu, saya mampir di rest area, pas nominalnya sisa 100 ribuan untuk membayar itu, ya Allah, ini udah nggak kepikiran kita bisa bayar, tapi ternyata Allah bantu dengan arah yang kita nggak kita perkirakan, bisa ini bisa kebayar. Sering banget seperti itu kejadian-kejadian waktu kita batas mentok sekali, itu Allah bantu. Ya tadi di surat Yasin itu ya tadi sampai deadlock dan sebagainya, saya yakin sampai sementok apapun kita, kalau kita sudah yakin sama Allah, insya Allah akan ada jalan dari arah yang memang tidak bisa kita duga. Dari mana-mana itu ada aja. Saya sudah mengalaminya berkali-kali. Intinya satu, yakin sama Allah, selalu berjuang untuk agama Allah. Insya Allah lempeng deh. Jangan pikir macam-macam. Kalau teman-teman yang masih mau merintis bisnis, intinya konsisten aja. Konsisten. Kalau dibilang bisnis itu bisa cepet gede, langsung gede instan, kayaknya binomo ya tadi ya, kemarin dia yang langsung gede ya, yang ketangkep. Instannya cepet memang, nggak nyampe setahun dia bisa beli supercar, bisa beli rumah mewah. Saya rasa kalau kita bisnis mulai dari nol, kalau mau instan mungkin ada ya. Teman-teman saya juga ada yang 3 tahun udah langsung gede ya. Tapi nggak bisa, mereka begitu kena hantaman tekanan dari mana-mana, mereka seperti limbung. Pasti kena goyang gini limbung. Tapi kita yang udah mulai dari awal, kita udah memulai dari ini, kena tekanan gini, kita bisa survive. Dan yang pasti konsistennya itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Jangan ada tawaran, kita udah extend nih bisnis ini, ada tawaran lebih menggiurkan, kelihatannya sih mateng, profitnya gede, kadang kita sebagian dimasukin sini deh, nggak bisa.
Kalau kita belum mengerti bisnis itu, bisa-bisa lewat. Saya sudah mengalami beberapa kali seperti itu. Lewatnya ya luar biasa, bukan rugi lagi, uangnya hilang sudah. Jadi benar-benar kalau mau memang pingin ada setelah kita udah bisnisnya jalan, mau bisnis yang lain, benar-benar dipelajarin dulu nih, benar-benar ngerti dulu, jangan langsung masuk. Kadang kalau ikut temen, oh temen bisa sukses nih, temen ini, dia udah mulai dari awal, nggak bisa kita instan seperti dia. Jadi tekunin dulu yang udah dijalanin. Pasti nanti kita tahu tuh celah-celahnya di mana. Seperti kafe deh. Saya basicnya dari seluler ya, dari counter handphone. Jadi terus terang lebih paham di bisnis seluler daripada di kafe. Kafe itu dulu cuma memanfaatkan lahan yang kosong di atas toko itu, dulu cuma jadi gudang, akhirnya kita manfaatin. Intinya dulu kalau nemuin tamu kan saya paling males kalau diajak keluar dari toko ya. Jadi kita manfaatin dia, ternyata alhamdulillah setelah ditekunin juga bisa berkembang. Intinya itu aja sih sebenarnya, konsisten dan jangan gampang penginan. Nah, juga kemarin sempat saya belajar dari orang Chinese ya. Waktu di jalan saya makan, Masya Allah, kita tuh kalau makan pesennya macam-macam ya. Beliau sekeluarga tuh, keluarga makannya pesen nasi 4, menunya 1, berbagi sekeluarga. Oh, mungkin ini yang bikin teman-teman Chinese bisa berkembangnya cepet nih, karena mereka savingnya luar biasa itu. Ngirit itu. Antang itu entah apa ya. Nah itu tipis ya bedanya ya. Cuma kalau kita masukin ke dunia bisnis pola seperti itu, kita harus memperbesar savingnya. Saya dulu mulai usaha sampai awal-awal menikah, dana yang saya tarik pribadi dari usaha kecil banget, nggak sampai 20%, 80% saya cemplungin lagi buat modal. Jadi itu yang bikin usahanya tumbuh lebih cepat. Kadang kan kita kalau udah usaha jalan pikirnya, oh lihat mobil, lihat rumah bagus, kita pingin beli ya. Tapi kalau kita ke situ terus pikirannya, berhenti, udah nggak bakal berkembang. Mungkin itu dulu ya tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Jadi tadi dikatakan bahwa awal itu kan ngemper kan itu. Itu sambil kuliah tadi. Alhamdulillah sambil kuliah. Oh sambil kuliah. Jadi kuliah 2001 itu semester 1 saya udah mulai bisnis. Oh, gitu. Ini anak teman-teman ini kan banyak yang masih muda, masih belajar kan tuh. Jadi kira-kira Ustadz dulu itu waktu kerja ya, kerja itu cita-cita kan cita-cita pengen jadi dokter, cuma nggak dokter kan ya. Tapi tuntutannya kan punya si dokter kan itu katanya. Alhamdulillah kebetulannya dapat istri dokter. Jadi bagi teman-teman sekalian ya, ini Ustadz Didi itu dia memanfaatkan waktu kosong ya. Jadi saya juga pernah kuliah dulu. Pada waktu kuliah itu ya, itu waktu kita pasti banyak yang kosong. Apalagi kalau kita tidak ikut kegiatan ya, kegiatan organisasi di kampus ya, organisasi agama maupun organisasi di kampus, itu waktu kita banyak yang kosong. Kenapa? Karena jamnya nggak pasti dan yang ngatur jamnya adalah dosen. Seberapa SKS yang kita ikuti yang itu. Nah itu ya Ustadz Didi ini memanfaatkan waktu itu untuk bekerja. Ya, entah itu kalau dulu Ustadz Didi itu motivannya apa? Karena nggak punya dana terus usaha, atau karena memang sudah punya visi misi untuk itu? Visi misinya malah terbentuk setelah usaha jalan, Bang. Jadi bukan mengisi waktu luang ya waktu itu ya, karena memang kuliah itu saya malah jadi nomor 2 waktu itu.
ini bukan untuk ditiru ya. Bukan untuk itu ya. Kuliah saya sampingan, jadi semesternya sampai 14 waktu itu. Sampai deadlock ya. Sampai didatangi dosen, tapi alhamdulillah sarjana juga ya. Jadi visinya malah terbentuk waktu setelah usaha jalan. Visinya pengen usahanya semakin besar, belum ada kepikiran visi untuk berjuang juga dari bisnis ini untuk Islam, belum. Itu baru 2016-2017 itu kan. Baru setelah hijrah awal baru ngerti, oh ternyata kita cari uang, cari harta apapun di dunia ini tujuannya apa sih, akhirnya untuk apa sih? Kalau bukan untuk akhirat, cuma dia dunia aja kan nggak dibawa mati tuh. Baru visi jelasnya baru ketemu di 2016 itu. Pertanyaan saya tertarik sekali sama masa-masa awal Pak Didi pengembangan usahanya. Maksudnya kita sebagai mahasiswa itu pasti semester awal akan digembur kan sama namanya tugas dan laporan sebagainya. Pak Didi itu dari semester awal sudah memulai usaha. Nah dari situ kan saya terbenak. Ini gimana ya beliau Pak Didi ini mengambil kesempatan, mengambil opportunity yang ada dengan keberanian yang semacam itu. Padahal baru mahasiswa semester awal. Nah untuk motivasi dan dorongan untuk melakukan yang memiliki keberanian seperti itu bagaimana Ustaz? Dan untuk sekarang kita kaitkan dengan syariat, lebih baiknya gimana agar tidak terjerumus pada lubang yang sama. Sekian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dulu saya kuliahnya akhirnya dapatnya di ekonomi ya Mas ya, Ustaz. Nggak jadi kedokteran karena nggak lolos gitu. Jadi terus terang memang waktu itu waktunya memang agak longgar, nggak longgar banget sebenarnya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang waktu itu masih bisa istilahnya titip absen dan sebagainya dulu ya. Tapi kalau kita mau memulai bisnis, yang penting yakin dulu. Saya mulai dagang itu sebenarnya udah mulai SMA. SMA itu udah mulai jualan parcel dulu ya ke teman-teman, ke ini sampai ngider sendiri dulu ngirim-ngirim parcel. Terus akhirnya mulai sekarang saya juga mulai nanemin nih ke anak-anak saya. Anak-anak saya SMP, SD ini mulai, kamu mulai belajar jualan deh, gak mau jualan apa bisa di teman-temannya ya, meskipun itu mungkin masih berat ya main-main, tapi kan paling nggak dia udah ada basic dulu, udah tertanam di dirinya dia, oh seperti ini cara jualan. Terus untuk masalah muamalah, saya rasa untuk sekarang ilmunya bertebaran banyak ya, ilmu tentang fikih muamalah, tentang untuk cara kita berdagang seperti apa yang sesuai dengan syariat. Tinggal datang-datang aja ke kajian yang bahas fikih muamalah, insya Allah luar biasa sekarang. Kalau dulu memang terbatas sekali, YouTube nggak ada, kita mau boro-boro datang ke kajian. Dulu istilahnya kejar setoran, jualan buat bayar utang, buat bayar tagihan distributor. Dulu kerjaannya seperti itu aja. Tapi kalau sekarang kan kita kuatin dulu nih basicnya kita. Modal kita yang pertama kan iman kita, terus ilmu kita dulu. Ilmu kita harus mantap dulu nih sebelum kita melangkah ke bisnis. Fikih muamalahnya dikuatin dulu, tentang bisnis, tentang cara dagang yang benar seperti apa yang sesuai dengan syariat. Insya Allah nggak akan terjerumus. Kalau dulu kita ngomong nggak ada seperti itu, yang penting kita untung, semua ditabrak gitu.
Apalagi kalau udah ceritanya pengadaan ya, wah pengadaan tuh luar biasa risuah. Dulu tabrak aja seperti itu, tapi sekarang kita udah ngerti ilmunya. Ternyata ada market-market lain yang masih bisa kita sentuh. Saya ingat banget antara mulai buka sampai 2018 itu kita namanya transaksi ya pakai kartu kredit leasing di toko luar biasa. Itu hampir 60% transaksi yang pakai leasing dan kartu kredit. Nggak ngerti ilmunya kita dulu. Taunya, oh ini kan sama-sama jualan, mereka mau beli pakai apa aja caranya, mau pakai kartu kredit atau mau pakai leasing kan yang kita terima sudah halal. Nah, padahal itu kalau setelah kita ngerti ilmunya, oh ternyata kita sebagai perantaranya terjadinya akad riba di situ, dan hukumnya sama dengan pelaku riba sudah di situ. Nah, setelah kita tinggalin, alhamdulillah Allah ya kasih ganti yang lebih baik. Memang di awal-awal kerasa banget 60% hilang omset, tapi setelah itu, oh ada customer baru yang lebih loyal, yang mereka tidak, memang nggak pernah tanya tentang kredit, tentang ini dan sebagainya, mereka beli cash tunai malah. Itu lebih nyaman untuk kita. Jadi ininya ilmu dulu, belajar dulu, baru kita terjun di bisnisnya. Bagaimana cara mengatasi sifat kurang pede atau kurang, maksudnya untuk berdagang itu nervous gitu loh, kurang pede aja gitu. Kalau nervous, insya Allah semua orang mulai usaha pasti nervous Bu. Yang penting yakin dulu, ilmunya dulu Bu ya. Ibu mulai usaha paling nggak ngerti dulu basic yang mau dijual apa aja, kelebihannya apa aja, terus celah ini mau dipasarkan kemana, terus ini mau produksinya seperti apa, itu harus paham semua Bu, detail. Bahkan dulu saya terus terang mulai bisnis memang modal nekat Bu, modal seadanya. Waktu itu harus ke Sidoarjo untuk sewa tempatnya ya, di daerah mana? Indomaret Gedangan ya. Iya, ke daerah Gedangan itu cari sendiri Bu. Bahwa alhamdulillah mulai SMP dulu bisa bawa mobil, jadi bawa mobil sendiri ke Gedangan Bu. Nyari sendiri tempatnya itu, Indomaret masuk sendiri buat sewa tempat, buat itu sewa tempat di depan Indomaret dulu Bu. Dan ya bisnisnya saya malah nggak ngerti sama sekali dulu apa ya yang kira-kira waktu itu lagi hype, yang lagi viral. Ternyata waktu itu kan awal mulanya handphone 2001 ya, awal mula handphone waktu itu masih zamannya Simon. Nokia masih belum gitu, Nokia masih lebih booming Simon waktu pergantian dari pager ya, dari pager ke handphone. Nah itu belajarnya waktu itu nggak ada YouTube, nggak ada ini, cari informasinya di mana ya. Nah ini ya ada toko yang gede waktu itu di Jember, ya belajar, kadang ngeliatin di situ transaksinya seperti apa. Jadi belajar ke orang yang sudah menjalankan bisnis itu, seperti apa dia jalannya, seperti apa. Kita perhatiin aja dia perputarannya seperti apa sih, marketnya seperti apa, customernya seperti apa. Kita perhatikan, nanti kita masuk di situ, kita masukin marketnya pelan-pelan. Terus situasi pasarnya yang bisa kita kejar di mana, yang potensial di mana, itu yang kita masukin. Memang pelan-pelan, nggak bisa langsung instan gede ya Bu ya. Tapi kalau yang pingin langsung gede, kayaknya sekarang TikTok jualan di TikTok luar biasa sekarang. Pokok nemu rumusnya bisa luar biasa. Apalagi kalau udah FYP ya, wah itu tambang uang gitu untuk ini untuk jualan. Tapi kalau kita jalan di jualan konvensional, pahamin dulu marketnya di sekitar kita dulu. Mungkin itu aja sih Bu, yang pasti ya harus nekatnya itu biar nggak nervous.